Ibu biasa dipanggil Bungus ya, boleh panggil Bungus ya. Bungus ini sedang menempuh pendidikan di program pendidikan sekolah pendidikan di sekolah dasar ya. Siapa ketua kelas di sini? Oh, siapa namanya? Oh, Nadia. Oh, Nadia, boleh Nadia mungkin lagi ya di sini boleh. Raja Alaska, Sarja Artori, Alhamdulillah, ini Rizky Firmansyah, Presiden, Sasa Bila Mahmud. Ini anak yang paham ini ya. Oke, masuk kegiatan ini. Oh ya, sebelum itu kita semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, sistem pernapasan pada hewan. Ini ada sistem pernapasan hewan. Oke, di sini dibacakan ya. Ikan bernapas menggunakan apa coba? Contohnya ya. Jadi, di sini ada insangnya. Lalu di sini ada pembuluh darah. Jadi ketika ini diperjalankan dari sini ya. Dalam kita bisa. Nah, paling apa? Belalang ya. Sudah sering ya. Kalian mungkin kalau sering makan belalang juga ya. Suka kalau main-main sama. Ini adalah jalan masuknya udara pada belalang. Sebutnya trachea. Dengan trachea itu lalu masuk ke dalam pembuluh darah. Di situ terus. Jadi di sini ada kantung udara. Jadi kantung udara ini bulat-bulat di sini namanya kantung udara. Di sini pertukaran oksigen terjadi. Pada sistem pernapasan serangga, apakah anak-anak sudah jelas atau bukan paus, bukan ikan ya? Mamalia paus ya, termasuk dia juga paus itu mamalia sama seperti lumba-lumba. Kalau paus itu suka mengumpulkan air di dalam lumbanya ini. Ini tanya kalau lumba-lumba itu ikan atau bukan? Bukan. Kenapa mamalia kan? Air kan. Oke, pernapasannya adalah apa tadi? Paru-paru. Pernapasan amfibi. Amfibi apa sih? Coba siapa yang ngerti tadi? Baca nan, paragrafnya betul. Amfibi. Dua alat namanya hewan darat dan air. Ketika dia menghirup udara dari lubang hidung menuju ke paru-paru udara didorong ke dalam paru-paru jadi apa itu? Pertukaran udara oksigen oksigen yang mengeluarkan oksigen. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin bilang? Juga punya apa tadi namanya dibacakan lagi? Dia kantung atau bundi udara. Ini ya. Ketika dia terbang dia menggunakan sayap yang bundi udara bukannya. Karena dia apa? Untuk menyimpan udara. Nah, di kantung udara ini ada 4. Tadi disebutkan ini yang menjadi leher ya. Ini di tulang selangkah. Di jadi ketika burungnya mengepakkan sayap, bagaimana dia? Udara keluar dari bundi. Ketika burungnya mengepakkan, udaranya keluar dari bundi. Tapi kan dia udah menyimpan udara di dalam kantungnya dari bundi. Tetap keluar ya dari bundi ya. Oke, ya ikannya ginjal atau betul ya. Biasanya ini dari ginjal. Kalau burung ini namanya
paru-paru. Oh, dia punya tulang rusuk nih ya, sama seperti manusia ya. Ini kan kadal, ini dibilang kadal. Kalau cacing lebih gampang ya. Nah, cacing itu bernapas melalui selain dengan dengan kulitnya. Kenapa dia cacing itu melalui basah dan melalui. Dan cacing itu paling tidak bisa kalau kena panas ya kan ya. Pernah nggak cacing kepanasan? Ya kan? Iya, kalau kamu nggak bisa diam, dibilang apa? Cacing kepanasan ya begitu. Cacing kepanasan dia nggak bisa diam. Cacing menggunakan permukaan tubuhnya. Cacing tanah memiliki kulit yang tipis, terdiri dari banyak pembuluh darah. Ya, kulitnya memang tipis ya, menggunakan cacing untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung. Cacing membutuhkan tempat-tempat. Ya, kalau cacing itu adanya di mana? Di dalam tanah. Ya, ini cacing tanah. Di sana atau kiri? Di rongga pernapasan kita. Udara masuk ke dalam hidung. Ya, ini namanya trakea. Nah, di sini terjadi pertukaran udara di dalam paru-paru. Paru-paru itu punya cabang-cabang, namanya bronkus ya, cabang-cabang. Ya, cabang-cabang itu ini yang kecil begini nih, ya, seperti ini. Namanya bronkus dan bronchiolus, ya, alveolus. Jadi dia bercabang, bronkus, bercabang lagi yang kecil, bronchiolus, paling kecil, alveolus ya. Ini lari. Diafragma. Pernah pegang isinya? Coba tanya apa? Diafragma. Apa diafragma? Oke. Terus dari apa? Sebagai tempat tinggal satwa ya, flora dan fauna ya. Berbagai jenis tanaman ada di sana juga tinggal hewan. Bagaimana kita menunjukkan eksistensi dalam menjaga keseimbangan? Kalau jutaan pohon itu besar, dia punya akar yang kuat ya. Jika dia hujan, air turun ya, maka akar itu menahan panas. Maka tidak terjadi apa-apa. Kalau itu besar, belum bisa. Maka tidak bisa kembali dari sudah. Siapa yang harus menggunakan belum muat ya. Kalau tanahnya kita tidak bisa bernafas dan mendapatkan oksigen. Maka kalau terlalu banyak polusi, biasanya apa? Apa tanggung jawabnya sebagai pelajar? Belajar. Perlu disuruh atau tidak? Tidak. Punya inisiatif belajar tanpa disuruh. Ya, manusia ada ibu, ada ayah, ada anak. Apa saja sih tanggung jawab pada keluarga? Satu, hormat. Kedua, mematuhi aturan. Yang ketiga, menjaga anak baik. Yang keempat, memenuhi harapan dari orang yang buruk. Mematuhi aturan. Apa berarti sekolah pakai seragam, masih tidak terlambat. Ya kan ya, udah lagi. Kalau kalian pakai seragam, anaknya 3, itu masih sebagai seorang pelajar, walaupun itu juga sebenarnya seorang guru, tapi gurunya dipakut ya. Sama seperti kalian ya. Jadi jangan pernah apa itu? Males. Apalagi? Apa sih yang lakukan kalau mau mulai belajar? Iya, maksudnya apa? Rasa males ya. Yang seringan itu kenapa? Keasikan main? Ya, jadi kurangi apalagi besok tahu. PKS. Nah, selanjutnya tanggung jawab terhadap yang tidak bisa hidup sendiri dan perlu bermasyarakat dengan orang lain. Oleh karena itu setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab masyarakat itu menjaga kebersihan, keamanan, ketentraman di lingkungan masyarakat. Ini salah satunya. Apa ini namanya? Nah, gotong royong menjaga apa? Kebersihan lingkungan. Ini salah satu contoh tanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya ada tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia ya. Setiap orang merupakan bagian dari suatu negara. Hari kemerdekaan ya. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih? Tuhan yang menciptakan kita. Jadi ya,
rumah boleh sebagai berapa liter tadi? 5 liter. Kalau orang di rumah sakit beli tabung oksigen itu udah berapa ratus ribu kan? Kita menghirup udara, bayangkan kalau 5 liter itu tabung berapa kalau setiap kali kita berapa biaya yang bisa kita bayar gitu ya untuk sekali-kali